Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Bagani juga Ibu Yuli yang saya hormati juga seluruh saudara-saudariku sekalian yang Allah muliakan. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita beristighfar untuk masa lalu yang tak baik. Kita bersyukur hari ini masih diberi usia. Kita berdoa untuk hari esok dan seterusnya agar istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita sudah masuk kepada tahun 1442 Hijriah. Berarti sekarang bulan apa secara hijriahnya? Muharram. Biasa. Muharram. Habis Muharram? Sofar. Kemudian Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab. Lalu Sya'ban. Kalau di Sunda disebutnya Ruah. Syawal. Terus Syawal ya. Kemudian Ramadan. Terus habis Ramadan, wah paling hafal ini Syawal. Syawal. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan. Sama dengan Masehi 12 bulan. Jangan sampai kalender Masehi kita hafal lancar, tapi kalender kita sendiri kita tak hafal. Muharram kita sudah masuk tahun, kita berpindah dari 1441 masuk 1442. Usia kita makin bertambah. Kalau tambang itu kan makin ditambah makin panjang dia. Tapi usia makin ditambah makin berkurang. Jatah hidup kita di dunia ini, khairun nas man tula umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, manusia yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Sebaliknya, syarrun nas man tula umruhu wa su'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia, panjang umurnya, jelek amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi panjang umur dalam kebaikan. Usia yang Allah berikan kepada kita ini bisa bermanfaat. Dan maka ini poin yang ke-15 ya. Poin yang ke-15, berakhlak baik. Nah, ini masuk ke dalam istilah dalam hadis arba'in yang kedua kalau tak salah. Iman, Islam, ihsan. Iman, ilmu kaitan dengan akidah. Islam, ilmu kaitannya dengan ibadah, fikih, cara ibadah yang benar. Ihsan, ini akhlak, ilmu akhlak. Maka dalam istilah dunia kepesantrenan ini disebutnya santri. Disebutnya apa? Santri. San itu adalah ringkasan dari insan. Apa itu insan? Manusia. Tri itu 3. Manusia yang punya 3 ini. Jadi santri itu manusia yang punya 3. Gitu ya. Itu menurut penjelasan dari guru saya. Walaupun kata santri ini banyak sekali definisinya, tapi salah satunya manusia yang punya 3. Akidahnya mantap, tidak tercampur dengan kesyirikan. Ibadahnya mantap, akhlaknya mantap.
Jadi akidah itu ibarat akar. Ibadah itu adalah pohonnya dan ranting-rantingnya ibadah kita. Cara sholatnya benar, puasanya benar, sesuai dengan ilmunya. Akhlak itu apa? Buahnya. Jadi akhlak itu adalah buah daripada ibadah, buah daripada akidah yang mantap dan ibadah yang bagus, maka melahirkan akhlak. Jadi ketika ada manusia yang khusyuk sholatnya, begitu, akidahnya dia mengaku akidahnya mantap, tetapi akhlaknya tak baik, berarti ada yang salah. Begitu ya? Kok pada buahnya, kok buahnya tak baik? Oh, ada kan datang kepada Rasul, ya Rasul, naon, saya punya tetangga, naon tetanggamu, gitu. Sholat rajin, puasa, dia haji, tapi kalau dia ngomong sok kenyerian hati wae, gitu. Oh, kalau begitu neraka deh. Kualitas ibadahnya tidak mampu mempengaruhi akhlaknya. Maka berakhlak baik ini termasuk kepada amalan-amalan yang kita rasa sederhana, yang kita anggap sederhana, tapi ini bisa menjadi penggugur dosa, mendatangkan pahala yang besar. Bahkan dalam hadis lain itu, laisa syai'un athqala fil mizan minal khuluqil hasan. Tidak ada satu perbuatan pun yang berat amal timbangannya lebih berat melebihi akhlak yang baik. Akhlak yang baik, baik secara ucapan, perbuatan, atau secara hati kita. Hati kita gak mudah berprasangka buruk. Memang susah ini ya, kita menjaga hati, gak mudah berprasangka buruk pada orang. Hati ini selalu qanaah, syukur, menerima. Memang susah, tapi ini perlu kita riyadhah. Berakhlak baik kepada sesama kita, lebih-lebih kepada Allah. Kemudian jujur. Yang ke poin 16, jujur. Bahkan ini adalah pokok. Bukankah satu saat baginda Rasul didatangi oleh seseorang, ya Rasul, ya saya pengen masuk Islam, boleh? Boleh, kata Rasul. Ini preman rupanya. Oh, kalau sekarang barangkali tatonya banyak, gitu ya. Kalau preman sekarang banyak bertato kan, ada tato gambar ular kobra, gitu ya. Ternyata dia kena penyakit cacingan. Ular kobra ini jadi cacing kecil, gitu, krempeng. Wah, preman. Wah, maksiat apapun dia lakukan. Ya Rasul, saya pengen masuk Islam, boleh? Silahkan syahadat. Bersyahadatlah dia di hadapan Rasul. Tapi terus terang ya Rasul, saya suka zina, suka judi, suka nyolong, suka melakukan kemaksiatan. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tak apa-apa. Silahkan. Tafadhol. Nggak apa-apa ya Rasul. Nggak apa-apa. Silahkan. Tapi saya minta satu saja. Apa ya Rasul? Jujur. Jujur. Mulai saat ini dan selanjutnya kau tak boleh bohong. Kalau cuma jujur itu mudah sekali. Ya sudah, kau bersumpah. Salaman. Demi Allah, mulai saat ini sampai seterusnya saya akan selalu berkata jujur, nggak akan pernah bohong. Ya benar saja. Begitu dia pulang, Islam ini mudah. Saya sudah terang-terangan suka zina, suka judi, suka mabuk, tapi Rasul nggak ngelarang. Tapi mintanya cuma satu, jujur. Mudah jujur. Tahu-tahu depannya ada wanita cantik, herang mencerang kalau kata orang Sunda itu. Gelis, nerkom, eplok cendol gitu kan. Macam-macam bahasa. Kejarlah sama dia. Dapat. Nanti kalau saya ditanya sama Rasul, kamu zina apa enggak? Saya jawabnya gimana? Sedangkan saya harus berkata jujur. Enggak jadi. Dilepaskan. Keesokan harinya datang kawan-kawannya. Yuk kita mabuk yuk. Enggak lah, saya sudah tobat. Tenang, saya traktir. Oke lah ikut. Gitu. Berangkat dia mau nyekek botol, mau diminum.
Nanti kalau Rasul tanya, kamu mabuk apa enggak? Sedangkan sesudah janji akan selalu berkata jujur. Saya malu pada Rasul. Enggak jadi lagi. Setiap dia mau melakukan kemaksiatan, karena menjaga kejujuran ini, enggak jadi dia melakukan kemaksiatan. Akhirnya dia datang ke Rasul. Ya Rasul, sodakta, benar engkau. Memang yang kau minta enggak muluk-muluk. Begitu ya. Enggak berat-berat, cuma jujur. Tapi itu kuncinya. Begitu ya. Itu kuncinya. Enggak ada Islam, enggak ada iman bagi orang yang tak jujur. Begitu ya. Jujur, kita merasa bahwa sekitaran kita ini ada CCTV super sensitif. Ini ada CCTV di sini. Tapi ada CCTV yang lebih hebat. CCTV super sensitif, mereknya Rokib dan Atid. Wah itu ya, CCTV super sensitif. Apapun perbuatan yang kita lakukan, wah tercatat rapi. Amal perbuatan baik kecil, ada catatannya. Amal perbuatan buruk, walaupun kecil, sekecil apapun itu, ada catatannya. Gimana kata Qurannya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini yang kita anggap sederhana, tapi dapat menggugur dosa-dosa, menjadi penyebab penggugur dosa, dan menjadi pemberat timbangan amal. Kemudian, amalan selanjutnya, menahan marah. La taqnatu wala taljannah. Lalu 18 membaca doa penutup majelis. Apa yang sering kita baca? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang kita anggap sederhana, tapi ini menjadi penggugur dosa, menjadi penyebab pahala besar di sisi Allah. Kemudian 19 sabar. Sabar. Bukankah sambutan malaikat siapa? Malaikat Ridwan, penjaga surga siapa? Malaikat Ridwan ya. Malaikat Ridwan. Ada orang namanya Kang Ridwan? Ada ya. Bagus jadi nama ya. Muhammad Ridwan. Tapi janganlah pakai nama malaikat Ijrail. Wah, lagi sakit datang dia jengukin. Siapa datang? Ijrail. Wah, kabur. Oke. Bukankah sambutan malaikat Ridwan kepada orang yang akan memasuki surga itu salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian karena sebab kesabaran kalian. Jadi orang yang masuk surga itu orang-orang yang sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam melakukan taat. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Tiga ini. Kurang lebihnya tiga ini lah. Secara garis besar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam taat. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar. Lalu yang ke-20, berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa. Yang kita anggap sepele, tapi ternyata dapat menjadi penyebab mendatangkan pahala yang besar dan penggugur dosa-dosa kita. Bahkan dalam surah Al-Isra itu kan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi perintah pertama untuk menyembah Allah jangan syirik. Yang kedua, perintah kedua, berbakti kepada orang tua. Luar biasa. Kedudukan perintah tentang menyembah Allah itu ditempatkan pada kedudukan pertama. Berbakti, berbuat baik pada orang tua ditempatkan pada urutan kedua. Berarti luar biasa kedudukan orang tua kita di hadapan Allah. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kejayaan bagi orang yang
yang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Nah, maka berbakti kepada orang tua itu bisa menjadi sebab jalan masuk surga. Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. 3 kali Rasul menyebut. Celaka orang, celaka orang, celaka orang. Atau rugi, atau dalam istilah lain itu rugi. Siapa ya Rasul orang yang rugi? Orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak bisa menjadi jalan dia masuk surga. Nah, sebab berbuat baik kepada orang tua adalah bisa menjadi jalan masuk surga. Tapi jangan sampai kita membedakan antara orang tua dan mertua. Orang tua, jangan sampai. Walaupun kita sudah menikah, hingga kita membeda-bedakan ini mertua ini, enggak. Orang tua kita, mertua kita, sama-sama orang tua kita. Sehingga berbakti kita kepada mereka tidak ada perbedaan. Karena mertua itu juga selamanya adalah menjadi orang tua kita. Walaupun seandainya kita sudah bercerai dengan istri kita atau dengan suami kita, mertua itu selamanya bisa menjadi mahram kita. Begitu ya, mahram kita. Jadi antara mertua dan orang tua adalah mereka tetap orang tua kita. Lalu selanjutnya yang ke-21 adalah membantu para janda dan orang miskin. Bahkan guru saya itu punya punya tabel di kampungnya itu, mana para janda-janda yang sudah tua gitu ya, tidak punya penghasilan, diamplopin titik-titik kepada orang yang sudah tua renta, suaminya sudah wafat, hidupnya susah, disantuni, besar pahalanya. Orang miskin, bahkan orang miskin nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi. Ketika di dunia mereka banyak bersedih barangkali karena secara ekonomi berkekurangan, tapi nanti ketika di akhirat mereka merdeka. Kalau dia benar-benar beriman dan taat kepada Allah, kemiskinannya tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia menjadi manusia yang ingkar kepada Allah. Dengan ujian dan cobaan kemiskinan, ketika di akhirat dia menjadi manusia merdeka. Dalam artian Allah memberikan kepada dia kebebasan. Siapa yang mau dikasih sapaan? Ya Allah, dialah yang menolong aku, yang menolong aku. Ini dia, si A, si B, si C. Waktu di dunia dulu saya kelaparan, dia yang menolong. Waktu di dunia dulu saya terlihat hutang, dia yang menolong. Orang miskin ini ketika nanti di akhirat dia diberi kemerdekaan untuk bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang pernah menolong dia waktu di dunia. Mudah-mudahan kita oleh Allah takdirkan menjadi orang yang kaya dan dermawan. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, yang ke-22 menanggung beban hidup anak yatim. Luar biasa. Lalu yang ke-23 wudu. Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman itu, saudaraku sekalian tentu tahu Jenderal Sudirman. Pernah lihat fotonya? Oh, luar biasa. Luar biasa. Jenderal Sudirman itu konon dosen saya menerangkan itu tentang beliau itu salah satu daripada jenderal yang mendapat bintang 5. Kan hanya 3 orang yang dapat bintang 5 itu. Pak Soeharto, Jenderal Nasution, sama Jenderal Sudirman. Bintang 5, yang lain cuma mentok bintang 4 atau 3 orang kan. Bintang 5, luar biasa. Jenderal bintang 5, satu saat ditanya oleh muridnya, "Wahai Jenderal, apa jimatmu?" Ketika ditembakin oleh Belanda kan, tak mati-mati, memang tertembak, tapi tidak membuat beliau langsung mati begitu ya. Beliau masih bisa bertahan. Begitu, beliau masih bisa bertahan. Kewalahan Belanda melawan beliau. Apa jimat engkau ya Jenderal, sehingga bisa kuat macam ini, bisa bertahan macam ini, semangatnya membaca luar biasa? Apa jimatnya? Jimatku 3. 1, dawam wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Luar biasa. Dawam wudu, selalu menjaga wudu. Yang kedua,
Jimat saya adalah sholat tepat waktu. Bayangkan jenderal bintang 5 sholat tepat waktu. Kita satpam aja barangkali sudah berani meninggalkan sholat. Nah, ini jenderal bintang 5 sholat tepat waktu. Luar biasa. Ruhnya luar biasa. Yang ketiga, jimat saya yang ketiga, apapun yang aku lakukan bukan atas dasar kehendak pribadi. Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Apapun yang saya perjuangkan itu bukan untuk pribadi, bukan untuk keluarga, tapi untuk kemaslahatan banyak orang, untuk umat, begitu ya. Nah, ini yang membuat aku kuat. Ada ruh di sana, luar biasa, dalam. Barang siapa yang berwudu, kemudian ia memperbagus wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya hingga keluar dari ujung kukunya, luar biasa. Diusap wajah, rontok dosa dari wajah. Diusap tangan, rontok dosa dari tangan ini. Hingga luar biasa dengan wudu. Semakin sering kita berwudu, semakin rontoklah dosa-dosa kita. Jaga wudu. Lalu kemudian 24 bersyahadat setelah wudu, dalam arti membaca doa setelah wudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Luar biasa. Doa ini kita resapi, kita amalkan. Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bertaubat dan taubatnya diterima. Taubat minat tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, termasuk orang-orang yang suci pikiran, hati, perbuatan, termasuk orang-orang yang suci, bersih. Lalu yang ketiga, waj'alni min ibadikas sholihin, termasuk hamba-hambamu yang soleh, termasuk hamba-hamba yang soleh, min ibadikas sholihin. Yang ke-25, amalan yang kita anggap kecil tapi ternyata berdampak besar adalah mengucapkan doa setelah azan. Barang siapa mengucapkan doa ketika ia mendengar seruan azan, ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna, dan seterusnya. Doa setelah azan banyak versinya ini. Itu yang sering kita baca, yang umum kita baca. Mengucapkan doa setelah azan. Atau bahkan waktu antara azan dan iqomah itu adalah termasuk pada waktu ijabah. Jadi ya, waktu ijabah. Maka di sana mau sholat sunnah qobliyah atau mau dipakai berdoa kita sambil menunggu imam, luar biasa. Waktu ijabah. Apalagi lah waktu asar macam ini. Begitu ya, sholat asar. Qobliyah asar itu ghair muakkad. Mau dilakukan boleh, tak juga tak apa. Kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah setelah isya, 2 rakaat setelah isya, itu muakkad. Kemudian sebelum subuh, bahkan sebelum subuh ini luar biasa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah fajar itu sholat sunnah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, begitu ya. Bisa disebut sunnah qobliyah subuh, bisa disebut sholat sunat fajar, gitu ya. Ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa orang kaya di dunia ini? Nah, kita tahu mungkin Bill Gates ya, atau ada lagi versi lain, tapi ada yang lebih kaya daripada dia. Siapa? Orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, karena dia punya dunia dan seisinya, lebih baik bahkan daripada dunia dan seisinya. Amalan ringan tapi pahalanya besar, berdampak besar. Kemudian 35 sholat malam, atau istilahnya sholat tahajud. Tahajud, kenapa dikatakan tahajud? Seakan dengan kata jihad. Makanya afdol tahajud itu setelah tidur. Disebut tahajud itu kalau kita
bisa melawan rasa kantuk. Gitu. Tidur bangun, harusnya tidur lagi, tapi dia bisa bangun melawan rasa kantuk. Oh, betapa mulianya manusia yang bisa menjaga ini. Nah, maka afdolnya tahajud itu sendiri-sendiri. Bahkan guru saya itu belum pernah berjamaah tahajud dengan istrinya. Belum pernah, begitu ya. Memang afdol sholat tahajud itu sendiri-sendiri, masing-masing. Setelah suami selesai menangis di hadapan Allah, berdoa, lalu dibangunkan istrinya untuk tahajud. Nah, gitu ya. Tapi sekali-kali nggak apa-apa kita menjadi imam bagi istri kita, bermunajat kepada Allah di malam hari. Tapi memang afdolnya tahajud itu bagaimana kita melakukan amalan yang sir, begitu ya. Sir, rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Kita menangis di keheningan malam, menjaga sholat tahajud. Kemudian yang ke-36, sholat duha. Sholat duha, ya minimal 2 rakaat, 4 rakaat, syukur sampai 8 rakaat. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan barangkali? Silakan akan teteh sekalian, barangkali ada pertanyaan. Oh iya, silakan. Mau nanya tapi di luar. Oh, boleh. Pernah ada kajian yang atau apa ya, tentang terciptanya Nabi Adam. Nah, banyak yang menjelaskan tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi. Adapun ayat yang mendekatinya lebih ke Al-A'raf ayat 11. Ya, itu tentang penciptaannya, bukan mengatakan dia makhluk pertama. Adapun Al-Baqarah ayat 30 dia kan lebih menjelaskan khalifah di muka bumi. Berarti kalau misalnya benar selama ini bukan Nabi Adam manusia pertama di muka bumi, apakah persepsi guru ataupun sebelumnya terhadap kita salah atau gimana? Oke, baik. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Lalu di ayat selanjutnya itu kan malaikat protes. Kenapa kau menciptakan khalifah? Bukankah mereka nanti akan menumpahkan darah? Kenapa malaikat punya persepsi menumpahkan darah? Padahal kan tercipta saja belum. Ternyata menurut penjelasan dari guru saya, ada makhluk yang lebih dahulu diciptakan. Memang bukan makhluk bernama manusia, tapi jadi secara kalau manusia pertama memang Nabi Adam, tapi yang diciptakan pertama di muka bumi ini memang bukan manusia, begitu ya, bukan manusia. Kalau menurut saya itu sebangsa jin lah, sebangsa jin. Jadi mereka benar ketika diciptakan itu mereka malah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi ketika ada yang mengatakan Adam itu bukan makhluk pertama, benar, bukan makhluk pertama, tapi manusia pertama. Manusia pertama yang diciptakan. Kalau disebut bukan makhluk pertama, benar, tapi kalau maka disebutnya manusia pertama. Kalau makhluk pertamanya sebangsa jin, kata guru saya itu menafsirkan ayat ini. Ada, maka ketika itu malaikat protes, bukankah mereka akan menumpahkan darah? Aku lebih tahu daripada engkau, begitu ya, dalam ayat ini. Maka benar Nabi Adam adalah memang bukan makhluk pertama, tapi manusia pertama. Tapi sangat salah. Yang lebih salah adalah yang mengatakan asal mula dari manusia adalah monyet. Nah, itu ya. Mending kita nenek moyangnya manusia atau nenek moyang monyet. Teori Darwinisme itu kan. Dulu saya kelas waktu SMP, tapi kayaknya sekarang teori itu sudah enggak ya, di pelajaran sejarah kayaknya sudah enggak dipakai. Manusia purba. Jadi kalau disebut
manusia pertama, ya manusia pertama. Tapi kalau makhluk pertama memang bukan. Begitu. Karena ada makhluk terlebih dahulu yang diciptakan sebelum Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Agaknya? Oh, silakan. Teteh? Ada lagi? Oh ya, silakan. Tadi yang tentang membangun masjid. Nah itu kalau mengasih ke masjidnya itu dengan tulisan hamba Allah gimana? Oh, hamba Allah. Iya. Baik. Asum ada menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan semua manusia itu mati kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu pun dianggap mati kecuali orang yang beramal, orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya pun dianggap mati kecuali orang yang ikhlas. Nah, ini kuncinya ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas. Mau disebut nama atau nggak disebut nama itu nggak jadi soal. Kalau hamba Allah gitu, saya hamba Allah, itu bahkan malah bisa disebut gak ikhlas kalau memang hati dia ingin dipuji. Oh, nggak disebut. Jadi mau disebut nama, jadi bahkan luar biasa. Jadi apa kita melakukan sedekah itu bisa dengan sirriyah atau jahriyah, bisa dengan terang-terangan, bisa juga dengan rahasia. Yang kita jaga adalah hati. Begitu ya, hati, begitu ya. Kalau dengan sembunyi-sembunyi tapi hati tetap riya, begitu, hati tetap maksudnya penuh kesombongan, ya itu jadi rusak juga. Walaupun dengan terang-terangan tapi hati kita penuh keikhlasan, mengharap ridho Allah untuk syiar, begitu ya. Bukan dulu beberapa waktu lalu, Idul Adha beberapa tahun lalu lah ada berita di TV, tukang mulung. Tukang mulung dia bisa kurban sapi, nabung beberapa tahun dia. Tukang mulung bisa kurban sapi, tapi ini kan jadi syiar. Kalau tukang mulung bisa kurban sapi, masa pengusaha nggak bisa kurban? Begitu misalnya, itu jadi syiar, begitu ya. Disebutkan. Jadi sedekah, kita memberi infak sedekah itu boleh dengan terang-terangan ataupun rahasia, terserah memilih yang mana, kita nyaman yang mana. Nggak jadi soal mau terang-terangan mau dirahasiakan. Yang penting adalah hati kita jaga, ikhlas, keikhlasan kita jaga. Dan keikhlasan ini kan hanya Allah yang tahu, kita sendiri nggak tahu kita ikhlas apa enggak. Yang jadi tugas kita adalah berusaha ikhlas, gitu ya. Berusaha ikhlas, tahu itu lillahi ta'ala, gitu, berusaha ikhlas. Bukankah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tak ada kata ikhlas. Surat Al-Baqarah ada tentang sapi betina, surat Ali Imran ada tentang kisah keluarga Imran. Tapi surat Al-Ikhlas namanya ikhlas tapi nggak ada kata ikhlas di sana. Apa maksudnya? Itulah ikhlas tersembunyi. Kita sendiri nggak tahu kita ikhlas apa enggak. Kembali ke awal, mau terang-terangan atau rahasia terserah, yang penting hati kita jaga, gitu ya, kita jaga hati. Tapi ya sekali-kali kita beramal secara terang-terangan untuk syiar, niatnya syiar boleh. Sekali-kali kita amalan dengan rahasia. Bahkan guru saya membagi ketika bersedekah itu membagi ke dalam 4 keadaan. 4 keadaan. Misal kita punya uang 200.000 itu yang ingin kita sedekahkan, dibagi 4, gitu ya. 50.000 dikasihkan secara terang-terangan, 50.000 lagi kasihkan secara rahasia, 50.000 selanjutnya dikasihkan pada waktu malam, 50.000 yang terakhir dikasihkan ketika waktu siang, gitu. 4 keadaan, gitu. Luar biasa. Jadi yang jadi soal adalah bagaimana kita menjaga keikhlasan, mau terang-terangan ataupun rahasia, nah itu boleh saja, terserah.
Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh iya, silakan. Terkait sholat malam. Sholat malam. Iya. Itu ada ininya nggak sih Pak Ustadz, baiknya tuh berapa rakaat atau contoh dari Nabi itu baiknya berapa rakaat? Oh ya. Baginda Rasul Muhammad SAW, kalau kita lihat dalam kumpulan hadis sholat sunnah itu 11, begitu ya, 11. Jadi baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, gitu ya. Ternyata maka ini menjadi ikhtilaf di antara ulama. 11 itu tarawih apa witir, begitu ya. Jadi Rasul nggak pernah melakukan sholat lebih dari 11 rakaat baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan, begitu ya. Yang mengatakan berarti Rasul sholat sunnahnya, berarti Rasul tarawihnya 11. Berarti yang mengatakan bahwa itu Rasul sholat witir, gitu ya. Tapi yang mengatakan sholat sunnah Rasul itu lebih dari 11 atau 23, itu 11 itu hanya witirnya saja, tidak ditambah dengan tarawihnya, begitu. Tapi dua pendapat ini bisa dipakai. Jadi mau pakai witir yang 11, mau pakai tarawih yang 11, mau pakai yang 23, itu dua-duanya diperbolehkan. Jadi kalau yang 11 disalahkan, yang 23 disalahkan, yang tepuk tangan ya nggak sholat, gitu ya. Untung saya nggak sholat, gitu ya. Dalam artian kalau kita mau mengikuti keafdolan, kita 11, misal 2 rakaat kita sholat taubat, gitu ya. 2 rakaat kita sholat tahajud, 2 rakaat kita sholat hajat, begitu ya. 2 rakaat, lalu selanjutnya yang 5 rakaat witir, jadi 11. Kalau kuat, kalau kira-kira aduh ini kayaknya nggak kuat, ya sudah nggak apa-apa. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir boleh, begitu ya. Kalau gitu. Jadi bagaimana kemampuan kita? Makin banyak makin bagus, begitu ya. Makin banyak tergantung kepada kemampuan kita. Makin banyak makin bagus. Syukur bisa 11, tidak juga ya. Yang penting ganjil lah. Jadi yang penting ganjil kalau untuk sholat witirnya nanti. Begitu deh. Jadi terserah kemampuan. Kalau kita mau mencari keafdolan ya 11. Lebih banyak lebih baik. Tapi jangan sampai memadorotkan, gitu. Hingga sholat semalam suntuk, begitu ya, hingga siangnya tepar lemes nggak bisa kemana-mana. Nah, itu jadi madorot kalau macam ini. Tapi kita bisa menimbang-nimbang lah. Harus adil pada diri sendiri, adil pada Allah, begitu ya. Adil pada orang lain. Masing-masing punya hak. Begitu. Allah alam bisa. Ada lagi yang lain? Baik, kita lanjutkan dulu beberapa poin lagi. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa bersolat padaku, maka Allah membalas rahmat. Dalam arti ini rahmat. Allah membalas sholawatnya itu dengan rahmat sebanyak 10 kali. Dengan rahmat, pahala 10. 1 kali dibalas 10 kali dibalas 100 dibalas 1000, berlipat-lipat. Bersolawat kepada Nabi, apalagi hari Jumat, bersolawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling pendek. Yang ke-38, puasa. Berpuasa. Tiada seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah melainkan Allah menjauhkannya. Karena puasa itu karena sebab dia berpuasa itu
dari api neraka selama 70 tahun. Jauhkan dari neraka. Puasa. Ya, syukur kita bisa menjaga puasa Senin Kamis. Tak mampu Senin Kamis ya Seninnya saja. Tak mampu Senin Kamisnya saja. Atau tak mampu Senin dan Kamis, puasa dalam 1 bulan 3 hari. Ayamul bid itu. Tak mampu, ya cukup puasa Ramadan saja. Puasa, amalan puasa besar sekali pahalanya. Selain puasa wajib Ramadan, kita tambah dengan puasa sunnah. Puasa 3 hari pada setiap bulan, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura. Sebentar lagi gitu. Puasa 10 Muharram. 10 Muharram. Lalu Rasul ditegur sama sahabat, ya Rasul, pada hari ini juga orang Yahudi Nasrani berpuasa. Begitu ya? Orang Yahudi berpuasa karena mereka bersyukur dengan diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Oh, kalau macam itu, tahun depan aku akan puasa pada tanggal 9-nya. Gitu ya? Untuk menyelisihi Yahudi, agar kita tidak sama dengan Yahudi, selain kita puasa di tanggal 10, sebelumnya tanggal 9 kita puasa. Atau kalau kita 9 nggak bisa puasa, 10 dengan tanggal 11. Gitu ya? Nah, yang penting tidak hanya 10 saja. Bagaimana kalau hanya 10? Nggak apa-apa. Begitu ya. Tapi kalau mau keafdolan 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Atau syukur 3 hari, 11 apa 9, 10, 11. Nah, ternyata tahun depan Rasul wafat. Nah, ini maka disebut dengan keinginan baginda Rasul yang bisa diamalkan oleh umatnya walaupun Rasul belum melaksanakan. Puasa, amalan yang kita anggap sepele tapi pahalanya begitu besar. Memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, luar biasa. Kawan kita puasa Senin Kemis. Oh, kita nggak sanggup puasa Senin Kemis, luar biasa. Belikan takjil teman kita, boleh, luar biasa. Wah, ente mah curang begitu. Saya yang puasa, Anda dapat pahala, tapi pahalanya tidak mengurangi. Begitu. Pahalanya tidak mengurangi, tapi abdolnya dia pun ikut puasa, lebih abdol. Tapi seandainya tak mampu berpuasa, dia memberi makanan untuk berbuka, memberi hidangan untuk berbuka orang yang puasa, pahalanya sama, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Sholat di malam Lailatul Qadar, luar biasa. Ibadah 1 malam sama seperti 1000 bulan. Sama seperti 1000 bulan. Maka Lailatul Qadar ini dirahasiakan. Ini kejutan, surprise dari Allah. Tahu-tahu Anda dapat sekian kali Lailatul Qadar. Bayangkan, dalam seumur hidup kita dapat 10 kali Lailatul Qadar misalnya. Karena selama bulan Ramadan dia sering itikaf di masjid, hingga dia dapat 10 kali Lailatul Qadar. Bayangkan 1000 bulan. Berarti berapa tahun? 84 tahun ya, kurang lebih. 84 kali 10. Berapa? Oh, ribuan, luar biasa. Amalan ringan, pahalanya besar. Begitu ya. Usia kita boleh pendek, tapi kualitas ibadah bisa menyaingi umat Nabi dulu. Tapi Adam usia sampai ribuan tahun. Kita umat Nabi Muhammad kan usia kalau ikut Rasul 63 tahun. Hati-hati, yang sore ini sudah 62 tahun 11 bulan. Itu tinggal sebulan lagi. Jangan banyak pantangan, apa saja dimakan. Tapi kan wafat nggak berdasarkan abjad juga. Enak kalau wafat berdasarkan abjad. Tahun ini AA, besok BB, saya S, selamat, masih ada lama. Kasihan yang Z, nggak ada yang nguburin. Wah, Lailatul Qadar luar biasa. 1 malam pahalanya 1000 bulan, 84 tahun. Umat Nabi dulu nggak ada yang punya, hanya umat bagi Rasul Muhammad SAW. Amalan ringan tapi pahalanya besar. Nah, sedekah
Fadlun sedekah. Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ittaqun nar walau bisikit tamrah. Takutlah kau terhadap neraka atau berlindunglah kau dari neraka walaupun dengan perantara sodakoh setengah kurma, setengah, nggak satu, ini setengah. Berarti betapa mudahnya kita untuk menghindar. Jadi dibuat mudah begitu ya untuk kita menghindar dari neraka. Walaupun sodakoh hanya dengan sebelah kurma, sebelah. Apalagi kalau satu, wow gitu ya, lebih terjauh lagi dari neraka. Sodakoh, sodakoh sekemampuan kita. 46 haji umroh bagi yang mampu. Beramal soleh pada 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, sudah kita lewati. Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Jangan sampai diartikan menghunus pedang saja. Gitu ya. Jihad di jalan Allah. Kita mencari nafkah itu jihad. Suami mencari nafkah, istri mengurus anak, itu jihad. Ya. Maka ini luar biasa bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ini jihad. Perantara datang dari rizki Allah melalui Pak Gani dan Ibu Yuli, luar biasa. Pahala besar ini. Pahala besar. Jihad di jalan Allah. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, fadilah membuka lapangan pekerjaan. Saya temukan di dalam kitab Tanbih itu. Bab pertama tentang menjaga diri dari perbuatan yang tak baik, fadilah menjadi orang kaya, fadilah menjadi orang miskin, fadilah membuka lapangan pekerjaan. Luar biasa. Abdul. Gitu